Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firna Nuraini dari program studi pendidikan agama Islam semester 2 kelas G. Kali ini kita kembali lagi dengan pembelajaran Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Al-Hajj yang memiliki arti menyengaja, berjumlah 78 ayat, termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Tapi menurut sebagian ahli tafsir termasuk juga ke dalam surat Makkiyah. Surat ini adalah surat ke-22 terdapat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Sadaqallahul Adzim al-ayah. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, teman-teman, Quran Surat Al-Hajj ayat 5 ini membahas mengenai ingkar kepada adanya hari kebangkitan, kemudian akan menyambung kepada bagaimana proses penciptaannya manusia. Kata Allah, dan kalian lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Setelah kita menyebutkan perihal orang yang ingkar kepada hari berbangkit dan tidak percaya kepada adanya hari kemudian, Allah menyebutkan hal-hal yang menunjukkan kekuasaannya dalam menghidupkan segala sesuatu yang telah mati melalui bukti yang nyata pada permulaan kejadian manusia. Untuk itu Allah berfirman, wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan, yaitu hari kemudian di mana semua roh dan jasad menjadi satu dan bangkit hidup kembali kelak di hari kiamat, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah. Maksudnya, asal mula kejadian manusia itu adalah dari tanah, yaitu asal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang para manusia. Jadi gini ya teman-teman, manusia itu Allah ciptakan dari setetes mani yang sangat hina, yang akan berubah menjadi segumpal darah. Kemudian darah itu akan berubah lagi menjadi segumpal daging. Jadi ketika nutfah telah berdiam di dalam rahim seorang wanita selama 40 hari, selama itu ia akan mengalami pertumbuhan, kemudian bentuknya itu akan berubah menjadi darah yang kental dengan seizin Allah. Setelah berlalu masa 40 hari lagi, maka akan berubah lagi bentuknya menjadi segumpal daging yang masih belum berbentuk dan belum ada rupanya. Nah, kemudian dimulailah di pembentukannya, yang dimulai dari kepala, kedua tangan, dada, perut, kedua paha, kedua kaki, dan anggota lainnya. Jadi ada kalanya ada seorang wanita itu mengalami keguguran sebelum janinnya mengalami pembentukan, dan ada kalanya juga keguguran terjadi sesudah janin terbentuk berupa manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, seperti yang dapat kalian saksikan sendiri, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Yakni, ada kalanya janin menetap di dalam rahim tidak keguguran dan tumbuh terus menjadi bentuk yang sempurna." Ketika janin sudah berumur 4 bulan, ada malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh ke dalam tubuh janin tersebut. Lalu akan menyempurnakan bentuknya menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Apakah anak itu akan tampan atau buruk, dan apakah anak itu akan berkelamin laki-laki atau perempuan. Selain itu, Allah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama yaitu untuk mencatat rizkinya, yang kedua yaitu amal perbuatannya, yang ketiga itu ajalnya, dan yang terakhir adalah nasibnya, apakah akan celaka atau bahagia. Dan kemudian akan meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Imam Muslim meriwayatkan melalui hadis Sufyan ibnu Uyainah dan melalui jalur lain dari Abu Tufail dengan lafaz yang bermakna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, yakni dalam keadaan lemah tubuh, pendengaran, penglihatan, indranya, kekuatan geraknya, serta akalnya." Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dia yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kalian sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kalian sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." Pada saat itu terdapat salah satu sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati?" Rasulullah pun bersabda, "Bukankah kamu pernah melewati suatu daerah dari kawasan tempat tinggal kaummu yang tampak tandus, kemudian di lain waktu kamu melewatinya dalam keadaan subur?" Ia menjawab, "Ya, benar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demikianlah caranya kejadian di hari berbangkit nanti." Ibnu Abu Hatim mengatakan, "Telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Marhum, telah menceritakan kepada kami Bukair ibnu Samit dari Qatadah, dari Abu Hajjaj, dari Muaz ibnu Jabal yang mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah hak yang jelas, dan bahwa hari kiamat pasti terjadi, tiada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, tentulah ia akan masuk surga." Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.